Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kami ucapkan selamat ketemu. Insya Allah semua sehat-sehat dan berbahagia selalu. Oke, konten kali ini kita membahas masalah accounting cycle atau siklus akuntansi yang merupakan pondasi atau dasar pada akuntansi, baik secara manual dengan komputer harus bisa ya. Untuk siklus akuntansi pastinya dimulai daripada namanya transaksi. Nah, transaksi perlu dicatat ya. Nah, mencatatnya gimana? Yaitu dalam bentuk jurnal. Jurnal terutama general journal, jurnal umum. Nah, sisi lain juga ada namanya special journal, jurnal khusus. Yaitu ada sales journal, kemudian sales journal atau jurnal penjualan, purchase journal atau jurnal pembelian, kemudian cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, dan cash payment journal atau jurnal pembelian kas. Bisa dicatat recording dari penjurnalan, kemudian kita posting ya, ke ledger. Ledger kebetulan ini kita sering ditemukan ada dua ledger, general ledger atau buku besar umum dan subsidiary ledger. Kenapa ledger itu jumlahnya banyak? Karena dibuat sebanyak akun atau perkiraan atau rekening yang ada. Jadi teman-teman semua harus paham namanya chart of account atau bagian perkiraan atau kelompok perkiraan. Ada 5 ya. Aset juga Indonesianya, kemudian liability, liabilitas, dan equity atau ekuitas. Ini merupakan akun-akun real atau nyata permanen yang tidak di-close pada akhir periode. Untuk yang akun revenue atau pendapatan dan expense atau beban biaya itu akun nominal atau temporary yang di-close setiap akhir periode pelaporan. Nah, ledger tadi setelah kita input ya dari posting dari jurnal, kita buat summarizing atau ringkasan ke namanya trial balance. Kalau lengkapnya namanya unadjusted trial balance ya, neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian nanti ada alat bantu namanya toolsnya akuntansi namanya worksheet atau neraca lajur ya. Nanti itu teman-teman semua masukkan untuk tadi kode perkiraan, kemudian nama perkiraan dan saldo akhirnya dari ledger atau buku besar. Kemudian data tersebut sudah benar tapi belum tepat, makanya perlu pemutakhiran atau adapting ya. Namanya adjustment atau adjusting. Kita lakukan beberapa hal akun yang perlu requirement untuk adjusting, yaitu seperti ada accrual deferralnya, seperti ada stock of name, kemudian depreciation, dan ada beberapa pendapatan beban yang dibayar di muka atau terutang ya. Kemudian kita lakukan penyesuaian. Nah, nanti hasilnya namanya adjusted trial balance ya, neraca saldo setelah penyesuaian. Dari data tersebut yang sudah lengkap atau valid ya, neraca saldo ditambah dengan adjustment menjadi neraca saldo sudah setelah disesuaikan, dilaporkan dalam financial statement atau laporan keuangan. Di standar akuntansi SHK, terutama PSHK nomor 1 yang terupdate ada 6 laporan, tapi yang umum mungkin teman-teman mendengar ada namanya income statement ya, laporan laba rugi. Kemudian nanti dilanjutkan ke statement under equity, laporan perubahan ekuitas. Kemudian masuk ke financial position atau posisi keuangan atau neraca balance sheet ya. Kemudian nanti menyusun cash flow atau arus kas, dan yang terakhir notes financial statement atau catatan hasil laporan keuangan. Itu laporan keuangannya nanti secara tersistem ya, berurutan untuk menyusun daripada hasil daripada worksheet. Kalau sudah ada laporan keuangan, nah nanti kita akhir periode namanya closing, menutup akun-akun yang nominal atau temporary tadi ya, yaitu terutama revenue sama expense. Perlu namanya jurnal penutup, closing entry ya. Setelah penutupan nanti disusun namanya post closing trial balance, neraca saldo setelah penutupan. Nah, itu menjadi akhir akun dan saldonya pada periode berjalan.
Nah, nanti ke depan periode berikutnya menjadi beginning balance atau saldo awal. Saldo awal nanti di periode berikutnya boleh bentuk trial balance atau neraca saldo, atau bicara balance sheet awal atau neraca awal, atau financial position, posisi awal. Itu 1 Januari, tergantung ya laporannya itu per bulan atau per tahun. Kalau per bulan ya 1 Januari sampai 31 Januari. Tapi kalau 1 tahun ya 1 Januari sampai 31 Desember. Itu pokok-pokok akuntansi, siklus akuntansi yang perlu disikapin teman-teman semua bagi yang pengen untuk mendalami proses akunting ya. Karena semua kegiatan perusahaan atau proses akuntansi endingnya, hasil akhirnya adalah financial statement, laporan keuangan, tapi paham accounting cycle atau siklus akuntansi. Itu mungkin yang kita sampaikan pada saat ini, moga-moga bermanfaat pada teman-teman semua. Wabillahi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.